Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Uswatun Infah. Saya dari kelas X5B. Jadi, video ini merupakan salah satu tugas dari mata kuliah kewirausahaan yang akan membahas tentang business model canvas. Di sini saya akan membuat BMC dari usaha saya sendiri, yaitu Uswah Kudung. Nah, pada slide ini saya akan menjelaskan apa itu BMC. Jadi, Business Model Canvas atau yang biasa disebut dengan BMC, yaitu kerangka kerja yang paling populer untuk mendefinisikan model bisnis. Canvas disusun untuk menjelaskan, memvisualisasikan, menilai, dan mengubah model bisnis agar menghasilkan kinerja yang lebih optimal untuk bisnis yang akan atau yang sedang dijalankan. Nah, sebelum kita sampai pada slide BMC tentang usaha saya di sini akan menjelaskan sedikit latar belakang bisnis dari Uswah Kudung. Nah, kata Uswah sendiri berasal dari nama saya sendiri dan Kudung berasal dari bahasa Jawa yang berarti kerudung atau hijab. Jadi, Uswah Kudung merupakan bisnis online dan offline yang menjual berbagai macam hijab dari anak-anak hingga usia dewasa yang mengutamakan kenyamanan, keindahan, dan kualitas dengan harga yang terjangkau. Jadi, Uswah Kudung ini membuka atau menjual produk hijab yang bisa dimiliki oleh semua kalangan karena tidak ada batasan dalam harga. Mau yang cari yang paling murah hingga yang paling mahal, ada semuanya di sini. Sebelum kita sampai pada slide BMC usaha saya di sini akan menjelaskan tentang latar belakang bisnis dari Uswah Kudung. Jadi, kata Uswah sendiri berasal dari nama saya sendiri dan Kudung itu berasal dari bahasa Jawa yang berarti kerudung atau hijab. Nah, Uswah Kudung ini merupakan bisnis online dan offline yang menjual berbagai macam hijab yang mengutamakan kenyamanan, keindahan, dan kualitas dengan harga yang terjangkau. Nah, ini dia kerangka BMC dari usaha Uswah Kudung. Yang pertama ada customer segment, yang kedua ada value proposition, yang ketiga ada channels, yang keempat ada customer relationship, yang kelima ada revenue streams, yang keenam ada key resources, yang ketujuh ada key activities, yang kedelapan ada key partner, dan yang terakhir ada cost structure. Nah, saya akan menjelaskan satu persatu pada slide-slide berikutnya. Jadi ikutin terus ya. Nah, pada slide ini saya akan menjelaskan dari BMC poin 1 dan poin 2. Untuk yang poin 1 yaitu customer segment. Di sini kita menentukan segmen pelanggan mana yang akan menjadi target bisnis kita. Siapa yang nantinya akan membeli produk kita. Nah, saya sendiri menargetkan perempuan usia balita hingga dewasa dan orang yang senang mengikuti tren hijab. Karena Uswah Kudung ini fokus pada hijab-hijab, jadi yang menjadi sasaran adalah perempuan, baik itu balita hingga dewasa. Karena pada saat ini tren hijab semakin bagus dan semakin banyak yang mengikuti. Jadi untuk yang senang mengikuti tren hijab sendiri, memungkinkan saya untuk lebih mudah menarik mereka menggunakan produk saya. Dan yang kedua yaitu value proposition. Nah, value proposition ini menjelaskan tentang nilai dan manfaat yang kita tawarkan pada pelanggan, mengapa orang memilih menggunakan produk kita, menjabarkan kelebihan dan keunggulan produk. Nah, pada produk Uswah Kudung ini, Uswah Kudung memiliki hijab anak-anak dan dewasa dengan kualitas yang tinggi. Jadi, dipastikan pelanggan tidak akan kecewa dengan produk-produk Uswah Kudung ini. Dan yang kedua, harga yang terjangkau di semua kalangan masyarakat. Nah, dengan hijab yang memiliki kualitas tinggi, bahan dan model yang nyaman dan juga menarik, masyarakat tidak dibebankan dengan harga yang sangat tinggi juga. Karena Uswah Kudung ini
memberikan harga yang terjangkau di kalangan semua masyarakat, dari yang paling murah hingga yang paling mahal. Jadi semua kalangan masyarakat bisa memiliki produk Uswah Kudung ini. Lanjut. Nah, lanjut ke poin 3 dan poin keempat. Poin 3 ada channels. Channels yaitu bagaimana cara kita menjangkau pelanggan dan bagaimana pelanggan tahu produk kita. Nah, Uswah Kudung ini memasarkan produknya pada media sosial karena media sosial itu kan tidak terbatas. Seperti itu. Dan yang kedua ada reseller dan dropshipper. Nah, walaupun media sosial tidak terbatas, karena teman-teman yang saya miliki terbatas, maka mungkin masih sedikit yang tahu produk-produk dari Uswah Kudung ini. Makanya saya juga membuka reseller dan dropshipper agar reseller dan dropshipper ini mengenalkan produk Uswah Kudung ini kepada teman atau relasi mereka semua, sehingga banyak masyarakat yang tahu tentang produk Uswah Kudung ini dan tertarik untuk mencobanya. Dan yang ketiga ada tetangga sekitar. Karena Uswah Kudung ini membuka bukan hanya fokus pada bisnis online tetapi juga offline. Nah, saya membuka toko saya sendiri dan saya memanfaatkan tetangga saya untuk mengenalkan produk dari Uswah Kudung ini agar dikenalkan ke masyarakat yang lebih luas, kayak mood by mood gitu, jadi makin banyak yang tahu. Nah, yang keempat ada customer relationship, yaitu bagaimana kita mendekati dan menjalin hubungan baik kepada pelanggan sebelum dan sesudah bertransaksi. Jadi cara Uswah Kudung mendekati pelanggan itu dengan memberi spesial diskon di hari besar atau tanggal cantik. Di hari besarnya itu misal hari pahlawan, hari kemerdekaan, awal tahun atau akhir tahun gitu. Nah, untuk tanggal cantiknya misal tanggal 11-11, tanggal 10-10 atau tanggal 9-9 gitu. Biar tertariklah pelanggannya untuk membeli produk Uswah Kudung ini. Yang kedua, pemberian gift atau diskon dengan minimal pembelian. Nah, jika pelanggan membeli produk Uswah Kudung dengan minimal pembelian itu, saya juga akan memberikan gift atau diskon gitu. Jadi itu membuat pelanggan merasa tidak kapok untuk kembali berbelanja di Uswah Kudung ini. Sampai pada poin 5 dan 6. Poin 5 ada revenue streams. Revenue streams itu adalah cara kita mendapatkan uang untuk bisnis kita. Jadi pada bisnis Uswah Kudung ini mendapatkan penghasilan melalui penjualan secara langsung dari penjualan hijab Uswah Kudung itu. Dan yang kedua, penghasilan melalui sosial media, karena Uswah Kudung menjual produknya juga secara online, jadi mendapat penghasilan dari situ juga. Dan yang keenam ada key resources, yaitu aset yang mendukung aktivitas bisnis kita agar tetap lancar terkendali. Yang pertama web. Kenapa web? Karena web itu banyak sekali dibuka oleh orang-orang. Jadi memungkinkan orang tahu produk Uswah Kudung ini. Yang kedua ada SDM atau sumber daya manusia. Jadi ketika banyak sekali barang datang kan nggak mungkin kalau sendirian, jadi butuh bantuan dari orang lain untuk packing, untuk merapikan, dan untuk mensortir apakah ada barang yang cacat atau tidak. Nah, yang ketiga ada bangunan atau toko, karena Uswah Kudung ini tidak hanya online, jadi kita memiliki bangunan atau toko itu dan kita hias seindah dan senyaman mungkin. Yang keempat produk, lah pastinya karena kita usaha menjual suatu barang, jadi kita harus mempunyai produk tersebut dan kita selalu memastikan produk tersebut memiliki kualitas yang bagus. Lanjut slide terakhir. Di sini saya akan menjelaskan langsung 3 poin. Poin 7, 8, dan 9. Untuk poin 7-nya ada key activities. Key activities adalah semua aktivitas yang berhubungan dengan produktivitas bisnis sebuah produk. Yang pertama,
Ada pemilihan produk yang bervariasi tanpa cacat. Kenapa? Karena jika nanti tidak disortir dan kebetulan ada salah satu pelanggan yang mendapatkan produk cacat, maka itu akan membuat rating jelek pada toko kita. Makanya kita sortir dulu. Nah, yang kedua, pengemasan produk yang sesuai dengan standar keamanan. Pengemasan produknya aman, jadi sampai di tangan customer masih dalam keadaan bagus. Yang ketiga, pemasaran. Nah, karena kita kan menjual suatu produk, jadi kita melakukan pemasaran dengan baik agar kita mendapatkan hasil yang baik juga. Yang ke-8 atau poin 8 ada key partners. Key partners itu apa sih? Key partners adalah pihak yang dapat mensukseskan bisnis serta dapat bekerja sama dengan bisnis kita. Ya, di Uswah Kudung ini saya menjalin hubungan atau berpartner dengan JNT atau kurir. Ada supplier, ada agensi iklan, ada grup reseller juga. JNT atau kurir ini karena kita juga berbisnis online, jadi kita sangat butuh bantuan dari kurir-kurir ini. Yang kedua, supplier. Supplier ini untuk mensuplai produk-produk dari Uswah Kudung ini. Nah, agensi iklan. Karena kita juga memasang di sosial media, jadi kita meminta bantuan agensi iklan untuk mengiklankan produk kita. Jadi agar banyak jangkauan masyarakat lah yang tahu dengan produk Uswah Kudung ini. Yang keempat ada grup reseller. Jadi untuk mempermudah tanpa memberitahu mereka satu-satu produk kita yang masih ready apa, yang udah sold apa. Jadi kita selalu mengupdate produk kita di grup reseller tersebut. Jadi agar reseller tersebut mudah untuk meng-up-nya atau mempostingnya dengan mudah, langsung kayak kopas-kopas gitulah. Nah, yang poin yang terakhir yaitu cost structure, yaitu rincian biaya yang dikeluarkan untuk bisnis kita. Nah, setiap bisnis itu kan pasti mengeluarkan biaya. Di Uswah Kudung ini juga mengeluarkan biaya seperti internet atau pulsa, biaya transportasi, biaya iklan, tempat yang indah dan bersih, serta nyaman. Untuk internet dan pulsa itu sudah pasti karena yaitu tadi seperti yang saya sebutkan, karena kita juga menjual produk kita secara online. Biaya transportasi, nah karena kita juga melakukan COD, jadi kita memerlukan biaya transportasi untuk sampai pada tempat-tempat yang ditentukan. Biaya iklan, seperti yang saya sebutkan di poin 8, karena saya ingin produk Uswah Kudung ini banyak diketahui oleh masyarakat, saya bekerja sama dengan agensi iklan. Makanya saya harus mengeluarkan biaya iklan tersebut. Yang terakhir ada tempat yang indah, bersih, dan nyaman. Kenapa ada tempat yang indah, bersih, dan nyaman? Karena Uswah Kudung ini tidak hanya bisnis secara online, namun juga offline. Ya, kembali saya katakan itu tadi, saya membuka toko di rumah dan menghiasnya seindah, sebersih, dan senyaman mungkin. Seperti itu. Terima kasih semuanya karena udah mau mendengarkan dan memperhatikan penjelasan BMC dari usaha Uswah Kudung ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Tadi ketika kita merekam, berapa lama kita memberikan narasi, memberikan suara, nah dia akan masuk ke sini. Setelah